Assalamualaikum Sobat Football United ya, Bryan Mbeumo. Sampai dengan gue bikin video ini di tanggal 7 mendekati tengah malam, belum ada kabar yang berarti, artinya ada kemajuan ya terkait dengan situasi dari Bryan Mbeumo. Gue ingin menyampaikan beberapa update nih terkait dengan keadaannya ya. Oke, ada beberapa sumber, misalnya dari Chris Wheeler dari Daily Mail ini mengatakan kalau bahwa Bryan Mbeumo ini masih menjadi target utama dari Manchester United. Disebutkan juga Manchester United ini sedang mempersiapkan untuk melakukan tawaran selanjutnya. Ini hal yang sebenarnya agak membingungkan bagi gue ya. Tapi dari Telegraph mengatakan bahwa Manchester United saat ini fokusnya adalah finalisasi kesepakatan dengan Brentford terkait dengan penyerang Bryan Mbeumo. Mereka berharap untuk bisa memiliki kemajuan yang pesat di pekan ini, di mana Ruben Amorim ini menargetkan ya, selain Mbeumo juga menargetkan striker dan juga central midfield, pemain gelandang tengah. Sumber dari disebutkan oleh iPaper Sport ini ya, mengatakan bahwa tawaran ketiga untuk Bryan Mbeumo ini tidak akan dalam waktu dekat, tidak akan tergesa-gesa ya. Fabrizio Romano mengatakan bahwa fokus dari Manchester United saat ini tetap dengan Bryan Mbeumo, kesepakatan yang akan berlanjut juga di pekan ini. Belum ada kesepakatan dengan Brentford pekan lalu, tapi Manchester United terus bekerja terkait dengan hal ini, di mana Bryan Mbeumo juga masih konsisten untuk memberikan prioritas ke Manchester United. Nah, yang menarik ada juga kabar yang mengaitkan ya bahwa kenapa kok Bryan Mbeumo ini misalnya lambat pergerakannya, karena Manchester United ini sedang menantikan pemasukan dari sisi penjualan secara tidak langsung. Bukan yang saat ini dijual, tapi ini nih, Anthony Elanga yang memiliki sales on close ya. Ketika dia ini misalnya lepas dari Nottingham Forest karena kabarnya didekati oleh Newcastle United, maka Manchester United ini akan mendapatkan bagian dari penjualan tersebut, dan bagian inilah yang akan digunakan Manchester United untuk menambah valuasi negosiasi dengan Brentford, karena Manchester United tidak leluasa banget ya keadaan keuangannya. Dan baru saja gue dapatkan kalau Anthony Elanga ke Newcastle United ini sudah here we go. Jadi Anthony Elanga ini here we go ke Manchester United, dan ini bisa jadi akan menambah kecepatan dalam tanda kutip Manchester United untuk bisa mendatangkan Bryan Mbeumo. Sekali lagi ya, ini Anthony Elanga dibeli oleh Newcastle, ditransfer dengan angka 55 juta pounds. 55 juta pounds, angka yang cukup tinggi. Dan kabarnya Manchester United bahkan bisa jadi akan mendapatkan sekitar 9 juta pounds ini. Angka yang juga tinggi ya, dan inilah yang akan digunakan untuk menaikkan tawaran kepada Brentford untuk Bryan Mbeumo, di mana memang angkanya tidak berbeda jauh antara yang terakhir kali ditawar oleh Manchester United, diajukan untuk Brentford, dan yang diinginkan oleh Brentford ini angkanya tidak terlalu jauh. Jadi mungkin hal-hal seperti inilah yang dalam tanda kutip menghambat Manchester United untuk bisa mendatangkan Mbeumo lebih cepat lagi. Nah, gua secara ringan amatiran ya, walaupun keadaan dari Bryan Mbeumo ini katakanlah transfernya tersendat dan bahkan banyak juga dikeluhkan oleh fans Manchester United, termasuk juga oleh Sobat Football United, gua menilai bersama dengan Matheus Cunha, dua pemain ini sangat diinginkan oleh Ruben Amorim. Ada pelajaran dari periode-periode sebelumnya di mana tidak semua pemain yang diprioritaskan untuk didatangkan, diinginkan oleh manajer ataupun head coach pada saat itu tuh bisa dihadirkan di Old Trafford. Kalaupun dihadirkan juga dengan
environment ataupun lingkungan keadaan yang juga pas. Harga tidak terlalu mahal, gaji tidak terlalu tinggi, lalu juga timing pas. Ini tidak selalu terjadi, dan nampaknya Ruben Amorim ingin ini untuk bisa terjadi musim ini ya, bursa transfer musim ini, sehingga Manchester United ini bisa mendapatkan perbaikan seperti yang diinginkan oleh Ruben Amorim, khususnya untuk lini depan. Matheus Cunha sudah dihadirkan, dan kalau gue pikir keadaan Matheus Cunha dengan Mbeumo ini cukup kontradiktif, cukup berbeda keadaannya, dimana kalau Matheus Cunha ini kan release clause, jadi Manchester United tidak perlu lagi sibuk bernegosiasi dengan Wolves. Mereka hanya cukup meyakinkan Matheus Cunha, dan ketika Matheus Cunha teryakinkan, selesai. Manchester United tinggal membayar ya, bukan membayar tapi lebih bernegosiasi terkait dengan struktur pembayaran. Ketika itu sudah dicapai kesepakatannya, selesai, datang. Tapi tidak dengan Mbeumo. Mbeumo harganya tidak ada yang pasti, tidak ada release clause maksud gue. Jadi memang ada kegiatan negosiasi terkait dengan valuasi misalnya, lalu negosiasi terkait dengan add-ons, itu juga bisa. Poin-poin apa saja ya yang bisa menambah add-ons dan lain-lain, di mana ada banyak sekali poin-poin tersebut. Mungkin Manchester United tidak ingin yang terlalu lunak, tapi Brentford ingin add-onsnya terlalu lunak, jadi ada diskusi di situ. Belum lagi struktur pembayaran juga kan, ini kan bukan hal yang gampang, yang sederhana. Dan dilihat juga fakta bahwa Manchester United ini kan memiliki keterbatasan yang sangat sempit sekali di sisi keuangan musim transfer kali ini, sehingga ya sangat harus berhati-hati. Mereka tidak ingin terlalu tinggi, mereka juga tidak ingin terlalu gampang, terlalu lunak dalam melakukan negosiasi, karena pembelajaran dari periode-periode sebelumnya terlalu mudah, terlalu lunak, terlalu soft. Ujung-ujungnya apa? Kesulitan di periode-periode selanjutnya. Yes, gue paham, mungkin banyak fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United ya, ingin supaya segera diselesaikan. Tapi pertanyaan dari gue adalah, untuk apa cepat-cepat diselesaikan? Saat ini ya, Manchester United sudah memasuki periode latihan pertama, tapi periode persiapan ini kan juga masih cukup lebar. Misalnya Manchester United baru akan melakukan tanding pertama pre-season itu tanggal 19 Juli. 19 Juli itu berarti masih sekitar hampir 2 pekan lagi ya. 2 pekan kurang 2 hari. Itu Manchester United masih akan bertanding di Eropa, menghadapi Leeds di Swedia kabarnya. Lalu akhir bulan Juli baru mereka akan menghadapi tour di Amerika. Dimana disinilah menurut gua inti dari kegiatan pre-season. Masih cukup leluasa sekali. Gue juga tidak memperkirakan Manchester United akan melakukan aktivitas mendatangkan pemain baru yang sangat jor-joran, yang datang dengan jumlah besar. Nampaknya musim ini masih akan sangat terbatas ya, mendatangkan pemain baru, mungkin 3, gue selalu katakan demikian, maksimal banget 4, peluangnya tidak besar bahkan mendatangkan 4 pemain, tapi konsentrasinya lebih ke melepas pemain di situ. Dan ini kan juga membutuhkan konsentrasi, ini juga membutuhkan pekerjaan tidak ringan lah bagi manajemen Manchester United. Bahkan yang dilepas juga jumlahnya cukup besar menurut gue, dengan kesulitan masing-masing di pemain-pemain tersebut ya. Gue tidak perlu sebutkan masing-masing apa saja tantangannya, tapi ini bukan hal yang mudah. Dari situ kita lihat sih, gue secara ringan amatir masih sangat optimis Mbeumo akan tetap datang ke Manchester United. Dan tadi disebutkan bahwa ada juga informasi dari iPaper Sport yang mengatakan bahwa Manchester United tidak akan melakukan tawaran bahkan dalam waktu dekat, artinya tidak secara tergesa-gesa. Tawaran ketiga mereka betul-betul berhitung, dan menurut gue ya ini merupakan hal yang berbeda juga jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Tapi tetap gue harapkan Manchester United tidak mendatangkan pemain baru di menit-menit terakhir. Gue tidak berharap seperti itu. Manchester United tetap harus menarik garis. Kalau memang ini terlalu berlarut-larut ya Manchester United lebih baik meninggalkan dan mendatangkan alternatif-alternatif yang gue harapkan juga sudah disiapkan. Saat ini sih mungkin masih belum perlu ya untuk melakukan hal tersebut, artinya meninggalkan negosiasi dengan Brentford, karena masih ada sedikit ruangan lah menurut gue, waktu katakanlah seperti itu untuk melanjutkan proses ini, tapi tetap harus ditarik nih ya garisnya. Kalau memang sudah sampai garis tersebut ya sudah disudahi saja negosiasinya. Kita lihat saja akan seperti apa ya.
Bagaimana menurut Sobat Formula United? Optimis, pesimis, Mbeumo akan datang? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.